Kemudian selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebenarnya pembahasan ini juga sudah kita bahas di surat Al-Fatihah. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami, ini pembahasan surah Al-Fatihah, dan ini sudah kami jelaskan secara panjang lebar sebenarnya tentang Rahman dan Rahim. Makanya kami tidak, ini hanya mengingatkan ada nama Rahmat yang melahirkan dua nama. Ya, slide selanjutnya. Nah, nama Rahmat ini yang melahirkan dua nama, Rahman dan Rahim. Makanya ada disebut dengan Rahmat Rahmania, Rahmat Rahimia. Di Rahman ini seperti yang kita tahu semua, itu adalah kasih sayang Tuhan untuk secara mutlak untuk seluruh makhluk. Makanya di sini ya siapapun selama dia makhluk, dia pasti mendapatkan rahmat rahmaniahnya. Dia akan mendapatkan kasih sayangnya secara mutlak. Nah, kalau rahimiah ini terkhusus kepada hamba-hambanya yang terpilih. Karena di sini sudah ada usaha dari seorang hamba untuk mendapatkan dimensi rahimiyah yang disebut dengan rahmat rahimiyah. Oke. Nah, ini salah satu amalan ya, para sufi mendaunkan zikir rahman rahim. Ini untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Dan kemudian jika berhadapan dengan masalah besar, ucapan Rahman Rahim 7 kali dalam keadaan sujud. Ini saya nukil dari buku-buku sufi terkait dengan amalan-amalan. Ini misalnya masalah besar itu misalnya ketika pada saat itu ya misalnya ada hal yang luar biasa terjadi itu dan kita susah untuk mengontrol ya langsung sujud baca ya Rahman ya Rahim 7 kali gitu. Nah, kemudian Al-Mulk. Oke. Al-Mulk ini kalau kita bahas tafsir kita sering membahas ini tentang bahwa dialah pemilik sejati langit samawat wal ard dan malakut. Nah, Al-Mulk adalah nama Tuhan yang zahir, sedangkan malakut adalah nama batin. Nah, kedua nama tersebut di bawah naungan Al-Malik. Jadi Al-Malik ini dia memiliki, kemudian dari memiliki ini melahirkan dua nama, satu Al-Mulk, satu Malakut. Malakut ini terkait yang batin, Al-Mulk ini terkait dengan yang zahir. Nah, tapi dua nama Mulk dan Malakut ini dari Al-Malik. Al-Malik itu memiliki, dia pemilik sejati, karena dia pemilik sejati, sebab itu dia bisa, kalau dalam bahasa sufi namanya tasarruf. Tasarruf itu ini ya, mengaktualisasikan. Jadi dia bisa tasarruf itu mendominasi atau um, menguasai. Jadi karena Allah Al-Malik, dia memiliki segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, nah otomatis dia bisa melakukan apapun terhadap segala sesuatu karena dia Al-Malik. Seperti itu. Bentuknya seperti itu. Ya. Nah, ini dalam doa, ya Rabba kulli syai'in wa maliki wa malika. Duhai Rabb, segala sesuatu dan yang memiliki segalanya. Pamali, jadi ya Rabbul syai'in, wahai Tuhan yang Duhai Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Ini yang biasa kita baca di dalam doa. Jadi di sini
karena dia Rabb segala sesuatu, oleh karena itu dia pemilik segala sesuatu, oleh karena itu dia bisa tasarruf segala sesuatu. Tasarruf itu mendominasi, menguasai, atau melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki. Disebut dengan tasarruf. Jadi dia punya kehendak kuasa untuk melakukan apapun terhadap sesuatu tersebut. Nah, cuma yang mesti kita garis bawahi bahwa nama-nama ini satu sama lain terkait, tidak ada satu nama yang terpisah. Jadi kudrahnya kuasanya tersambung dengan Al-Mulk, tersambung dengan Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Adil yang adil, dan seterusnya. Nah, makanya kita tidak bisa melihat ini ter, terputus-terputus ya. Nah, cuma memang satu sisi setiap nama ini punya wilayah sendiri-sendiri. Sehingga ada zikir-zikir khusus yang terkait dengan nama-nama tersebut. Oke. Nah, ini yang menarik, sifat al-mulk ini semestinya hadir di dalam diri manusia, baik zahir maupun batin. Nah, jika hadir di zahir saja maka disebut munafik, jika di batin saja disebut pendosa, jika hadir dalam keduanya disebut dengan mukmin. Karena al-mulk. Nah, tadi al-mulk itu adalah dia yang pemilik sejati sehingga dia bisa tasarruf, dia bisa melakukan sesuatu terhadap apa yang dia miliki. Nah, di sini sebenarnya seperti yang dijelaskan di pembahasan awal bahwa nama-nama ini sebenarnya semuanya itu sudah hadir di dalam diri. Jadi nama-nama ini semuanya sudah hadir di dalam diri kita. Nah, tinggal kita ingin mengaktifkan yang mana, semuanya tergantung kepada diri kita. Nah, tadi dibahas bahwa ada yang lahir dan ada yang batin. Nah, tapi kalau dia hadir hanya di dimensi fisik saja, tapi di batin tidak, maka disebut dengan munafik. Maksudnya, inilah kenapa orang misalnya ria, ya. Ria dia ingin memperlihatkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tetapi sebenarnya batinnya tidak begitu. Nah, kalau bahasa sufinya dia hanya menghadirkan Tuhan di sisi lahir saja. Nah, ada juga dia hanya mau di dimensi batin, sehingga dia tidak peduli dimensi lahir. Nah, biasanya dia mudah terjebak di dalam perbuatan maksiat. Dia orang-orang seperti ini biasanya mudah melakukan hal-hal yang menurut fikih tidak boleh, tapi menurut dia boleh. Gitu. Karena yang penting batin. Mau yang lahir seperti apa dia tidak perlu. Makanya biasanya dia jatuh dalam pendosa. Nah, orang mukmin itu punya kesadaran ilahiyah yang menghadirkan Tuhannya dalam dirinya baik lahir maupun yang batin. Nah, jadi ketika nama Tuhan hadir dalam diri, itu pasti dia memberikan dampak ke dalam diri kita. Jadi dampak dalam diri kita pasti ada efeknya. Ketika suatu nama hadir dalam diri, hadir ini dalam pengertian aktif ya. Karena secara potensi sebenarnya semua nama sudah hadir di dalam batin kita. Cuma yang mana yang aktif, nah itu soal lain. Nah ini zikirnya. Sebenarnya banyak sekali, tapi karena kita tidak fokus pembahasan amalan-amalan. Ini contoh-contoh saja, contoh-contoh misalnya. Saya bagi yang mencari kekuasaan dianjurkan baca zikir mulut ini 64 kali. Siapa tahu ada Bapak Ibu mau jadi caleg gitu. Bisa. Bagus mengamalkan. Nah, kemudian kalau berzikir dengan nama ini pada hari Jumat, sebelum matahari terbit sebanyak 1000 kali, maka semua hajat dunia dan akhiratnya akan dipenuhi. Nah, tapi semua ini harus dilakukan dengan penuh keikhlasan di tempat yang sendiri gitu.
sendiri, punya berpakaian yang bersih dan seterusnya, jadi ada, apalagi kalau disertai puasa itu lebih bagus. Biasanya banyak banyak anjuran-anjuran seperti ini dalam dunia sufi. Insya Allah untuk selanjutnya minggu depan kita akan bahas nama Tuhan yang lain. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.